Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Oke, gimana kabarnya kelas 73? Baik. Nah, kalau tanya kabar, jawabannya alhamdulillah. Luar biasa, Allah Akbar. Ulangi ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Allahu Akbar. Oke. Nah, kalau semuanya sehat, Ustadz ingin bertanya ya. Sebelumnya, di kelas ini adakah yang izin? Ada. Siapa? Biantara. Kenapa Biantara? Sakit. Kenapa? Sakit kakinya. Terus apa lagi? Apa Rapi? Oh, Rapi PBB. Edo juga ya? Ya, oke. Ya, sama siapa? Zafran. Ya. Sakit juga Zafran? Apa? PBB. Oke, jadi ada 3 yang PBB, 1 sakit ya. Ya, semoga Jundi kenapa? PBB juga. Oke, banyak yang ikut lomba ya. Oke, alhamdulillah kalau misalkan banyak yang ikut lomba berarti banyak mengisi kegiatan bermanfaat gitu kan. Dan kita doakan yang sedang sakit agar segera disembuhkan oleh Allah. Oke. Yang sakit itu ya. Sekarang tanggal berapa sekarang, Nak? Tanggal 29. Oke. Itu aja ya yang sakit dan izin. Oke, sebelum mulai pembelajaran kan enaknya kalau misalkan kelas bersih ya. Coba dicek bawah meja, lacinya ada sampah? Tidak ada? Tidak ada. Oke, tidak ada. Alhamdulillah ya kalau tidak ada. Oke, silahkan mau dibuang sampahnya. Kenapa demikian? Karena dengan kita bersih, otomatis kita akan nyaman untuk belajar. Nyaman nggak kalau belajar kalau bersih kondisinya? Nyaman. Iya. Karena kebersihan sebagian dari iman. Nah, selanjutnya tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan sedikit membahas materi yang kemarin. Nah, kita kemarin membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang kita lanjutkan ya di bagian poin 2 yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Jua ya. Nah, kita beda apa sih, Nak? Apa? Agama, terus suku, apalagi? Ras, terus antar golongan. Oke, agama, suku, ras, antar golongan. Biasa disingkat SARA ya, suku, agama, ras, antar golongan. Nah, di dalam pembelajaran yang bab ketiga ini tentang kebinekaan ini, nah pasti punya tujuan. Namanya belajar nggak mungkin nggak punya tujuan, pasti punya tujuan. Jadi tujuannya apa sih pembelajaran kita? Yang pertama adalah kalian mampu menghormati keragaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, menghargai keberagaman. Yang ketiga, mengidentifikasi suku, agama, ras, antar golongan. Yang keempat, menerapkan perilaku toleransi, menghargai sesama. Ya, sama umat beragama ataupun berbeda agama seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada di materi ya di bab di halaman 71 mungkin bisa dilihat. Nah, atau sembari dilihat ini ya yang sudah Ustadz siapkan materinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke
Ini ya, makna Bhinneka Tunggal Ika. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya, yang sudah diakui secara hukum mengandung makna yang sangat luhur bagi bangsa Indonesia, yaitu A. Bangsa Indonesia menyadari bahwa keragaman baik suku, agama, ras antar golongan ya bukan merupakan unsur pemecah dalam ini modal terbentuknya persatuan dan kesatuan. Jadi kita banyak suku, banyak agama itu bukan untuk berpecah, tapi malah modal untuk bersatu. Bayangkan kalau semisalkan zaman dahulu ya kita masih dijajah, kalau semisalkan nggak bersatu, kita bisa nggak merdeka? Nggak mungkin bisa ya. Indonesia nggak mungkin tercipta gitu loh. Makanya adanya persatuan, adanya saling membantu, senasib seperjuangan, akhirnya kita bisa merdeka. Yang kedua, bangsa Indonesia menyadari bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu semboyan bangsa Indonesia, semboyan untuk mempersatukan kita seperti itu. Selanjutnya, poin C, bangsa Indonesia menyadari bahwa di tengah arus globalisasi yang sangat cepat dan terjadinya percampuran budaya diperlukan penyaring agar persatuan kesatuan tetap utuh. Jadi dalam hal inilah Bhinneka Tunggal Ika itu untuk menyaring semua hal yang masuk ke Indonesia. Kita tahu bahwa globalisasi itu luar biasa ya. Kita nggak bisa kontrol kan, ya. Budaya Korea, misalkan budaya Jepang itu datang ke kita sebagai bentuk dari globalisasi. Tapi walaupun demikian, kita harus punya penyaring mana yang cocok dengan kita. Karena kita Indonesia adalah negara ketimuran, beda dengan negara-negara lain, ya. Kita negara timur yang mengutamakan apa? Sopan santun, toleransi, itu kan, gotong royong, ya kan? Iya. Siapa yang di sini pernah ikut gotong royong? Angkat tangannya. Yang pernah ikut gotong royong di rumah atau di sekolah, membersihkan sekolah, ada yang pernah ikut gotong royong? Gak apa-apa, jangan malu. Ini yuk. Yang mau ikut gotong royong, bersihin sampah, gitu, pernah? Semua pernah? Pernah? Pernah, oke. Semua pernah ya ikut gotong royong. Dah, turun tangannya. Nah, semangat banget itu ya. Yang keempat, bangsa Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar bangsa selain undang-undang NRI dan juga NKRI. Apa NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada 4 pilar ya. Ada Pancasila pertama, yang kedua itu NKRI, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Tuh, ada 4 sekiranya. Selanjutnya, yang poin 3, arti pentingnya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dalam rangka mewujudkan harmonisasi antar kepentingan diri atau kelompok dengan kepentingan bangsa negara, keberadaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Memiliki arti yang luar biasa ya, sangat penting. Yang A, mendorong lahirnya nasionalisme Indonesia. Nah, wujud nyata lahirnya persatuan Indonesia yang berbeda-beda suku bangsa. Suku bangsa Jawa, suku bangsa Sunda dan seterusnya. Itu contoh dari suku bangsa. Adalah lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1945. Jadi menandai bahwa bangkitnya kita sebagai bangsa Indonesia itu dengan ditandai dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Jadi pemuda ya, seusia ya kita agak tua dikit ya. Nah, itu mereka berkumpul dan mereka bersumpah bahwa mereka lah bangsa Indonesia. Karena zaman dulu belum ada kayak gitu, persatuan belum ada, sampai akhirnya Sumpah Pemuda itu lahir, yaitu jadilah Indonesia. Lanjutnya yang B, penyemangat untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Setiap warga negara harus dapat menerapkannya.
Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa loh menerapkan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja yang pertama? Satu, hidup saling menghargai sama teman, menghargai sesama keluarga, sama masyarakat, seperti itu. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran untuk menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Yang apa caranya? Cara gimana? Yaitu toleransi. Tiga, menjaga persatuan bangsa dan negara, ya, agar ya bangsa Indonesia itu tetap utuh. Dengan banyaknya suku agama di Indonesia memungkinkan negara kita untuk yang namanya apa? Berbeda. Akhirnya apa? Dengan perbedaan itu bisa perang gitu kan. Kalau semisalkan nggak bersatu. Banyak contohnya. Banyak daerah-daerah di Indonesia yang saling bermusuhan ya, saling perang seperti itu. Karena tidak ada yaitu rasa persatuan seperti itu. Selanjutnya, nah, yang keempat, meneruskan perjuangan para pendahulu. Yang kelima, menghindari sikap seperti egoisme, sukuisme, separatisme, fanatisme agama ya, radikalisme, rasisme, chauvinisme, ekstremisme, dan marxisme atau komunisme. Nah, ya ada memenya semua ini ya. Nah, ya, banyak ini artinya kayak egois, kita nggak boleh egois. Contohnya sukuisme. Jadi kita nggak boleh mau berteman hanya cuma suku-suku kita aja. Contoh misalkan ada suku Jawa, ya, jangan suku Jawa aja temanmu, harus banyak suku. Biar nggak cuma sukuisme gitu. Jadi harus mau ke semua suku gitu. Karena banyak ada orang Lampung, ada orang Sunda kan di sini, gitu. Ada separatisme, ya, yang mana itu hampir bahaya. Fanatisme agama, fanatik terhadap agama, gitu kan. Semua orang kalau nggak Islam itu boleh dibinasakan. Oh, nggak boleh kayak gitu. Karena apa? Kita nggak boleh seperti itu. Karena kita sadar bahwa kita nggak cuma orang Islam aja kan di Indonesia. Ada orang apa aja selain Islam? Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, Konghucu ya. Nah itu nggak cuma agama Islam aja kan? Ya perlu yang namanya saling menghargai. Ada rasisme, radikalisme. Ini semua adalah sifat-sifat yang merugikan ya, merugikan negara kita seperti itu. Yang keenam, meningkatkan nilai gotong royong dan solidaritas ya, solidaritas antar sesama gitu. Yang poin C ya, ada benteng persatuan bangsa dan negara Indonesia di era globalisasi. Nah, dampak negatif globalisasi yang membawa kebudayaan baru menjadikan komposisi kebudayaan masyarakat Indonesia menjadi lebih kompleks. Jadi, dengan adanya globalisasi akhirnya banyak budaya-budaya luar masuk ke Indonesia. Jadi banyak banget kita. Nah, karena banyaknya inilah kita harus mampu menyaring, menyaring. Kenapa harus saring? Karena tidak semua sesuai dengan apa? Budaya ketimuran Indonesia ini kan, gitu. Jadi kita harus mampu menyaring, nggak semua diambil gitu loh. Yang bagus boleh diambil, tapi kalau yang nggak sesuai ya jangan diambil seperti itu, nggak usah ditiru seperti itu. Tuh. Oke, selanjutnya, karena kebanyakan budaya baru yang datang dan diterima begitu saja menyebabkan jadi penyimpangan budaya di masyarakat. Jadi itu penyimpangan tidak sesuai dengan budaya lokal, budaya ketimuran kita sebagai rakyat Indonesia seperti itu. Yang selanjutnya, sehingga globalisasi yang secara cepat termasuk Indonesia harus dihadapi secara selektif dengan mengedepankan bahwa bangsa Indonesia adalah satu bangsa, tanah air, dan bahasa Indonesia. Nah, walaupun globalisasi itu menuntut kita untuk bisa berbahasa Inggris, bahasa asing, tapi ya tetap aja kita tetap harus bisa bahasa Indonesia. Karena kita itu bahasa pemersatu ya, bahasa Indonesia. Kenapa kok disebut pemersatu ya? Karena dari berbagai suku, misalkan orang Jawa ketemu orang Papua misalkan, kan beda bahasanya. Perlu bahasa pemersatu. Apa bahasanya? Bahasa Indonesia gitu. Jadi bahasa pemersatu. Biar kita bersatu gitu loh. Biar semua suku di Indonesia bisa berkomunikasi. Karena Nah, selanjutnya adalah
ada tugas kelompok ya. Tadi kan Ustaz jelasin kalian tentang keberagaman dan juga Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Nah, tugasnya sekarang adalah silakan bagi kelompok menjadi 4 kelompok saja. Yang tadi kan udah dibagi ya tadi ya. Silakan yang apa namanya kelompok 1 ke baris sebelah kiri Ustaz, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini, kelompok 4 sini. Boleh ke kelompoknya masing-masing. Yo, agar mempersingkat waktu. Mana kamu? Dua ini berarti ya. Oke, yo cepat. Nah, di sini Ustadz punya materi ya. Ayo cepat. Yuk 2 di sini 2 cepat. 2. Kok jangan bingung. Ini sini. Ini. Oh. Acis kelompok singkat. Oh 3 sana. Yo diajak. Sana 3. Nah, diajak tau temennya. Acis tolong. Yo, nih cepat gabung. Kelompok berapa nih? Kelompok 5. Kalau 5 kelompok. Tuh, ini sana belakangnya, boleh. Oke, sudah? Nah, selanjutnya ini Ustadz punya materi ya. Sudah Ustadz kelompokkan ya. Ada 4. Boleh perwakilan dari kelompok 1 diambil ini, silakan. Nah, ayo. Ya, kelompok 2. Siapa? Nah, kelompok 3. 4, maju. Nah. Sip. Nah, tugasnya adalah Ustadz mau kalian berdiskusi ya, secara berkelompok terkait itu ya materinya. Ya, tugasnya ada 4 ya. Pertama adalah kan, silahkan kalian analisis peristiwa yang melatar belakangi Sumpah Pemuda. Itu tugas pertama. Yang kedua, waktu dan tempat pelaksanaan Sumpah Pemuda. Yang ketiga, isi teks Sumpah Pemuda ya. Teksnya apa, bunyi teksnya. Yang keempat ya, salah ini ya. Yang keempat, nilai sikap dan perilaku yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, silakan presentasi hasil analisis di depan kelas kita ya. Monggo silakan dikerjakan terkait tugasnya. Apabila bingung, silakan bertanya ke Ustadz. Boleh. Silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Dan juga jangan lupa dikasih anggota kelompoknya siapa aja ya. Boleh itu kursinya itu dibawa ke sini nggak boleh. Kursinya dipepetin aja biar enak. Yo boleh ngadep ke belakang yang bagian depan biar enak, boleh puter aja. Ya. Pertama, tulis nama kelompoknya, anggotanya kelompoknya siapa aja. Terus baru itu dijawab 1 sampai 4 ya. Itu salah 3-nya. Salah. 4. Yang kelima presentasi. Yo. Dibaca. Cara mengerjakannya dibaca dulu itunya, teksnya, materinya, baru nanti disimpulkan sesuai dengan analisis dari kalian. Ayo, cepat. Ayo kelompok 3, kau diem aja. Ayo cepat kelompok 3, jangan bingung. Apa? Di kertas. Nah, di kertas lain yang ya kertas lain. Ya, nah, yang itunya boleh di kertas. Nah gitu. Nah. Jawabannya di kertas itu nanti. Di kertas itu nulisnya, iya gitu. Nanti itu kan sebagai itu dokumennya gitu. Yo, cepet. Yo, dibaca. Nama kelompok dulu, nama anggota kelompok ya. Baru nanti
tulis misalkan tugas kelompok 3 1 anggap peristiwa yang melatar belakang Sumpah Pemuda adalah titik apa gitu kan. Hah? Kongres itu kayak perkumpulan organisasi gitu. Asna gitu. Yuk dibaca. Ini satu tugas, dibagi tugas ya. Misalkan satu baca, satu nulis itu nama. Yang sisanya itu bantuin cari analisis gitu. Dibagi tugasnya biar nggak pada mengandalkan semua. Yuk cepat yuk. Nanti perwakilan mungkin bisa berapa kelompok untuk maju. Kapan, tempatnya di mana, gitu kan? Terus isi teks. Jadi isi dari Sumpah Pemuda. Kongres itu semacam kayak rapat ya, rapat atau musyawarah. Yang namanya rapat atau musyawarah pasti ada yang namanya kesepakatan, gitu kan? Makanya disebut musyawarah mufakat. Musyawarah itunya orang musyawarah, mufakat adalah kesepakatan apa yang diterima gitu, secara bersama-sama. Itu hasil dari musyawarahnya gitu. Yuk. Oke, boleh yang sudah selesai kelompok 2 boleh. Kalau selesai, silakan. Oke, kelompok 2 udah. Ayo kelompok 1 cepat. Kelompok 3 boleh. Ini baru kelompok 2 yang sudah ya. Oke, sembari menunggu kelompok lainnya, mungkin kita langsung aja ya kelompok 2 ya, maju ya, sepakat? Sepakat, kelompok 2 maju. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil analisisnya, boleh. Nanti yang lain nyusul ya. Yuk, cepat. Nih, silakan. Bareng ngapain cuma satu anak? Semua maju. Ada sana. Nah, siapa ketua kelompoknya? Baris, apa Soleh atau apa? Cepet. Agak maju, yang ketua agak maju ke paling depan dikit. Siapa yang maju ketua kelas? Ketua kelompok. Nah, silakan kelompok 2. Assalamualaikum dulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, yuk. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Agus Faris dari kelompok 2. Oke, saya di sini akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Ya, oke. Yuk, kasih. Yang pertama siapa? Yang pertama ada Gani. Oke, Gani, maju kan. Nah, oke. Yang kedua Solih. Solih. Anggota yang kedua. Yang ketiga Naufal. Maju, Pal. Nah, oke, good, Pal. Oke. Jadi siapa yang akan mempresentasikan? Dari ketua atau anggota? Ketua. Ya, oke, ketua yang akan mempresentasikan. Ini teman-temannya boleh bantu ya. Oke, silakan. Nomor 1. Enggak, dari awal dulu. Jadi ini hasil dari analisis. Ngomong. Jadi ini hasil dari analisis kelompok 2 terkait Sumpah Pemuda. Nah, soal pertama apa? Soal pertama, peristiwa yang melatar belakangi Sumpah Pemuda, apa itu? Terlaksananya Kongres Pemuda 2 merupakan dampak dari gagalnya upaya Kongres Pemuda 1 pada tahun 1926. Oke, jadi gagalnya Kongres Pemuda 1 sehingga terjadilah Sumpah Pemuda. Oke, boleh. Yo, yang kedua. Boleh gantian kok, boleh gantian. Nggak harus ketua yang nyampein, boleh gantian. Oke, yuk gantian nggak apa. Nah, yuk gantian, biar semua kerja. Yuk maju. 2. Waktu dan tempat pelaksanaan Kongres Pemuda. Nah,
1. Pada tanggal 30 April hingga 2 Mei tahun 1926. Oke, terus yang kongres berapa itu? Kongres pertama. Kongres keduanya? Kongres kedua ada nggak? Nggak. Loh, kan ada 2 peristiwa, kongres pertama dan kedua. Yang kedua nggak kamu tulis? Nggak kamu catat di situ? Nggak. Iya. Oke, kongres kedua nanti coba kongres kedua kelompok lain tanggal berapa? Kongres kedua terjadi pada tanggal, tambahin aja nggak apa? 28 Oktober 1928. Gitu. Oke, tepuk tangan buat kelompok yang membantu tadi. Yuk, tepuk tangan. Nah, lanjut. Kelompok selanjutnya yang ke 3, isi teks proklamasi. Bacakan, yuk. Isinya apa? Yang ketiga, isi teks Sumpah Pemuda yaitu: yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oke, itu adalah teks dari Sumpah Pemuda. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya 4. Yang keempat, nilai sikap ya. Dari nilai sikap dan perilaku yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan Sumpah Pemuda dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi apa nilai yang mungkin bisa atau sama bila dilihat dari Sumpah Pemuda ini? Dan bisa kita contoh ya. Tidak membeda-bedakan suku. Tidak membeda-bedakan suku. Benar ya? Oke, kedua. Agama. Ras. Antar golongan. Terus apa lagi? Dan menjadi pelajar yang teladan dan Ya kan yang jadi? Dan menjadi pelajar yang teladan dan baik hati. Oke, menjadi pelajar yang teladan dan baik hati. Oke. Mungkin ada kelompok lain mau nambahkan? Cukup ya? Kalau cukup, kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk kelompok 2. Ayo tepuk tangan siapa ya, Mas? Oke, dah silakan kelompok 2 tutup dulu tutup dulu. Sekian hasil analisis dari kelompok 2. kurang lebihnya Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya kelompok 2. Oke, tepuk tangan lagi yuk buat kelompok 2. Yuk, tepuk tangan. Nah. Oke, itu ya. Tadi hasil dari analisis satu kelompok 2 untuk mewakili kelompok lainnya, dan kelompok 1, 3, 4 kita lanjutkan minggu depan ya. Oke. Dan sedikit menambahkan tadi yang bagian pertama ya. Peristiwa yang latar belakang Sumpah Pemuda adalah bahwa dalam hal ini kita bangsa Indonesia terjajah ya, yang pasti. Akhirnya karena terjajah, kita mengalami penderitaan sehingga muncullah keinginan untuk bisa terlepas dari genggaman penjajahan. Makanya ada peristiwa Sumpah Pemuda. Semua orang Indonesia, pemuda Indonesia bersatu menjadi bangsa Indonesia gitu. Ada tanyakan mengenai tadi hari ini? Cukup ya. Kalau cukup mungkin itu aja untuk kali ini. Intinya bahwa dalam hal ini kita harus mampu untuk menerapkan sikap Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, di masyarakat gitu. Karena kita sadar bahwa kita bukan satu suku aja, kita bukan satu agama aja, tapi kita berbagai macam suku, agama, ras, antar golongan. Jadi perlunya untuk saling menghargai dan juga toleransi seperti itu. Mungkin itu aja untuk kali ini. Terima kasih sebelumnya. Semoga apa yang kita berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berkemas.